Cicak di diam-diam merayap. Perhatikan, yang Allah tuntut pada cicak, merayap kamu. Walaupun cuma diam-diam. Lihat baik-baik, diam-diam merayap. Datang seekor, Masya Allah, ketika dia merayap, nyamuk datang. Lihat, bukan cicak mendatangi nyamuk, tapi nyamuk mendatangi cicak. Kalau cicak tidak merayap, mustahil nyamuknya datang. Allah hanya tunjukkan kamu merayap ya, nyamuk datang. Sekalipun dia merayap cuma diam-diam, nyamuknya datang. Jadi hukum Allah itu kalau dipatuhi, nikmat kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, di mana keadilan Allah menjadikan makhluk yang merayap makanannya terbang? Kalau nyamuk masuk kategori pertama tadi, pintar dan tahu dirinya pintar, jadi mainan cicak. Cicak, ayo tangkap. Cicaknya cuma merayap, dianya terbang. Beruntungnya nggak ada nyamuk yang jenius. Tapi yang paling hebat, perhatikan bagaimana lisan orang tua kita menanamkan kalimat-kalimat untuk menanamkan tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Cicak di diam-diam merayap. Perhatikan, yang Allah tuntut pada cicak, merayap kamu. Walaupun cuma diam-diam. Lihat baik-baik, diam-diam merayap. Datang seekor, Masya Allah, ketika dia merayap, nyamuk datang. Lihat, bukan cicak mendatangi nyamuk, tapi nyamuk mendatangi cicak. Kalau cicak tidak merayap, mustahil nyamuknya datang. Allah hanya tunjukkan kamu merayap ya, nyamuk datang. Sekalipun dia merayap cuma diam-diam, nyamuknya datang. Jadi hukum Allah itu kalau dipatuhi, nikmat kehidupan. Cicak gak merayap, nyamuk gak datang. Cicak merayap, nyamuk datang. Datang seekor nyamuk. Setelah itu, silakan. Ya. Jadi kalau kita teman-teman ikuti hukum Allah, mau berat, alhamdulillah. Mau ringan, alhamdulillah. Ya mau sedang, alhamdulillah. Begitu diangkat, artinya ada pengakuan dari Allah, iman kita akan diangkat. Cuman, bahasa Nabi Ya'qub alaihissalam kepada Yusuf alaihissalam, mesti ada persiapan dalam mengatasi itu semua. Tidak cukup hanya mendiamkan saja. Maka kata Nabi Ya'qub, jangan kisahkan dulu. Bikin dulu pemetaan-pemetaan untuk mudah mengatasi itu semua. Ini poinnya. Anda harus punya rencana. Maka Nabi Ya'qub menyiapkan, bekali dulu ini, siapkan itu. Kalau ambil ke aspek teori untuk kita sekarang, tafsir dari ini untuk menyelesaikan solusi di Quran surah kedua ayat 214 tadi, maka jawabannya ada di Quran surah ketiga ayat 142, paling kiri sebelah atas. Ini kanan sebelah bawah, ini kiri sebelah atas. Dan awal ayatnya dibuka dengan kalimat yang sama. Perhatikan, Al-Baqarah ayat 214 kalimatnya menggunakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Ali Imran 142 am hasibtum an tadkhulul jannah. Yang Al-Baqarah itu ujiannya, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra waz-zulzilu. Yang Ali Imran itu solusinya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Saya tutup sampai sini dulu. Teman-teman perhatikan, walamma, sedangkan Allah ya'lamillahu alladzina jahadu minkum, belum melihat kesungguhan Anda untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan itu. Kalimat jahadu, akar katanya dari kata al-juhdu, serius, sungguh-sungguh. Jadi kalau persoalan Anda ingin segera selesai, Anda mesti serius. Hei yang sedang kuliah, kalau mau cepat selesai kuliahnya, serius belajarnya, pahami dengan baik. Kalau Anda nggak pernah serius, bagaimana bisa menyelesaikan pelajaran dengan baik? Hei yang sedang berumah tangga, kalau ingin baik rumah tangganya, serius dalam berumah tangga. Keluarkan hukum-hukum Allah, terapkan dalam kehidupan rumah tangga. Anda akan mendapatkan manfaatnya. Hei yang sedang berbisnis, serius dengan pekerjaan. Karena hanya orang serius yang bisa menghasilkan kekayaan-kekayaan yang terbaik. Serius dalam ibadah, karena ibadah melahirkan keberkahan dengan kekayaan yang Anda dapatkan dari titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo serius. Al-juhdu dibagi 3 bagian. 1, serius dalam merencanakan, disebut ijtihad namanya. Bikin rencana. Misal, maaf, tadi dalam keluarga, kalau diambil kedudukan Yusuf alaihissalam, antum tempatkan itu pada porsi pertama sebagai target. Misal, Yusuf diberikan kedudukan oleh Allah. Bagaimana anak saya punya kedudukan walaupun tidak sama dengan Yusuf alaihissalam? Cari, rencanakan, buat pemetaan. Di masa depan anak saya mesti punya kedudukan. Apa? Kalau dalam kedokteran, kedudukan dokter yang terbaik. Kalau dalam bisnis, pengusaha yang terbaik. Misal, kalau dalam pemerintahan, jangan tanggung-tanggung, jadi presiden, jadi itu. Anda turunkan kemudian pendidikannya dari situ. Ijtihad direncanakan. Masuknya lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Seperti kemudian, maaf, Hannah dengan Imran.
rahimahumullah merencanakan hasil yang terbaik untuk Maryam bahkan sejak dalam kandungan. Quran surah ketiga Ali Imran dari ayat 35 sampai 37, paling kiri pertengahan sampai bawah. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu, bahkan nazartu ma fi batni muharrara, saya bernazar anak saya yang lahir ini akan punya kedudukan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sejak bayi direncanakan mau jadi apa. Setelah itu apa? Jihad itu kesungguhan dalam mempraktekkan, mengaktualisasikan konsep yang sudah dibuat. Jangan sampai cuman berdoa tapi doanya tidak disandingkan dengan ikhtiar, nggak nyambung. Makanya ketika lahir ada jihad dengan doa. Falamma wada'at saqalat rabbi inni wada'tuha untha, ayat 36-nya. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Lihat, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Doa. Setelah berdoa apa? Teruskan. Bagian akhirnya ayat 37-nya. Maaf teman-teman, tidak cukup dengan doa. Karena Maryam masih dekat dengan Allah, punya kedudukan, dia mesti dirawat oleh orang yang paling soleh. Cari Nabi Zakaria, orang soleh. Mesti merawat. Tempatnya masih netral dari keburukan, bikin mihrab. Jadi tempat dibuatkan, orang soleh merawat, doa dipanjatkan, doa berbanding lurus dengan ikhtiar. Apa yang terjadi? Ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima usaha orang tua ini. Doanya diterima, ikhtiarnya diterima. Jadi kalau antum mengambil ayat tadi, diterapkan dalam kehidupan, rencanakan teman-teman sekalian. Anak mau sekolah di mana? Mau jadi apa? Turunkan ke bawahnya. Oh, dia mau jadi dokter yang hafal Quran, turunkan. Pendidikannya di sini sampai paling kecilnya. Siapa gurunya yang dekat dengan Allah? Sekolahnya yang menjauhkan dari hal-hal keburukan. Sampai satpamnya soleh, security-nya soleh, koperasinya orang-orang soleh, gurunya orang-orang soleh. Hadirkan. Kalau ikhtiarnya sudah nyambung dengan doa, maka fataqabbalallah. Taqabbalaha rabbuha. Diterima Maryam, antum diterima. Jadi kadang-kadang yang nggak nyambung nih begini, doanya nggak nyambung dengan ikhtiar, itu masalahnya. Ya Allah, mohon ya Rabb, jadikan anak saya rajin sholat, hafal Al-Quran, tapi ditempatkan di sekolah yang tidak pernah mengajarkan sholat, nggak nyambung. Ditempatkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan Quran, tidak nyambung. Nggak ada kesamaan di situ. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam memberikan gambaran kepada anaknya, nak, kamu akan punya kedudukan begini, hati-hati, setiap ada kedudukan akan ada rintangan, kamu harus punya rencana untuk merencanakan solusi-solusi terbaik untuk itu. Kemudian yang terakhir, ini yang paling hebat, mujahadah, perjuangan melawan emosi. Karena tidak sedikit tantangan itu, maaf, yang berat itu bukan menghadapi fisiknya, tapi menghadapi diri kita sendiri. Mau ke masjid, malas, itu yang susah dihadapi dibandingkan dengan hujan. Hujan ada payung, malas mau pakai apa? Maaf, menurun,